mengejek istrinya sebagai bentuk tidak ikhlasnya dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Contoh sederhana misalnya, setiap hari lah dia pergi belanja, setiap bulan sudah dikasih uang untuk belanja, tapi tetap saja tidak baik pelayanannya. Atau misalnya kemarin baru dikasih uang belanja, hari ini juga udah minta lagi, seolah-olah tidak ikhlas. Kemudian ini dikasih dengan cara membentak, dikasih dengan cara yang culas. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah, bentuk kesalahan istri, suami kepada istri. Seharusnya ketika seorang suami mempunyai uang untuk nafkah keluarganya, nafkah lahirnya, diberikan dengan cara yang baik, diberikan dengan cara yang ikhlas, kemudian difasilitasi kebutuhan istri dan anak-anak sekuat tenaga. Kemudian dilakukan semuanya itu dengan penuh keikhlasan, tidak dengan penuh keculasan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya, sedangkan ia mengharapkan pahalanya, maka nafkah itu adalah sedekah baginya. Hadis muttafaq alaih. Artinya apa para pemirsa yang dirahmati Allah? Ketika kita memberikan nafkah uang belanja kepada istri, kemudian menafkahi keluarga kita, kemudian kita mengharapkan pahala, itu berarti kurang keikhlasan kita. Mengharapkan pahala saja itu sudah tidak dianjurkan, karena itu akan menyebabkan hal yang kita berikan itu berubah dari sebuah kewajiban kita itu menjadi sedekah biasa. Tentu para pemirsa yang dirahmati Allah, para suami-suami yang mendengar ceramah ini, kita harus bekerja keras, mencari uang yang halal untuk keluarga kita, memberikan nafkah istri kita dengan cara yang ahsan, dengan cara yang ikhlas, yang membuat istri kita senang. Taruh kita berikan, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kasih 5 juta sebulan untuk istri kita. Diberikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wahai istriku sayang, ini hasil dari abang, manfaatkan dengan baik, senyuman, bahkan tambah dengan ciuman. Semakin cinta istri kita kepada kita. Akan tetapi kita kasih 10 juta, kemudian cara yang judes, cara yang culas, kemudian tidak ikhlas sambil mencaci maki. Uang yang 2 kali lipat itu tidak lebih berharga dibanding dengan uang yang kita berikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah seorang suami yang suka sikap kasar, kemudian tidak lemah lembut terhadap istrinya. Kasar. Salah satu visi keluarga kita adalah terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keindahan. Kemudian tiba-tiba ditakdirkan seorang istri mempunyai suami yang keras. Na'udzubillahi min dzalik. Baru bangun tidur sudah mendapat suara bentakan. Mau tidur dapat bentakan lagi. Mau makan juga dibentak. Semuanya salah. Kalau itu tidak menjadi baiti jannati, ya, tapi baitin nar, rumah kita adalah neraka kita. Suami kita tidak lagi menjadi pengayom bagi kita, tapi sebagai ancaman. Nauzubillahi min dzalik. Seorang suami yang baik adalah suami yang lemah lembut terhadap istrinya, memberikan suasana kelembutan, romantisme dalam hari demi harinya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Subhanallah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, kemudian dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap istrinya. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, terutama para suami yang mendengarkan, ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari seorang istri kita, maka salah satu yang kita lakukan adalah memberikan kelembutan di setiap hari-harinya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan melakukan kasar kata-katanya, kasar perbuatannya, yang menyebabkan rumah bagaikan neraka di antara kita. Kemudian yang berikutnya, kesalahan seorang suami kepada istri adalah kesombongan suami membantu istri dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai para jemaah, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah,
kita mengira bahwa kita berusaha di luar, kemudian kita kasih gaji kita untuk istri, sudah selesai urusan kita. Tidak. Tapi melakukan urusan-urusan keluarga juga merupakan kewajiban kita. Jangan sampai kita mentang-mentang saya ini suami, uang sudah saya kasih, kemudian setelah itu kita sombong dan enggan membantu istri dalam mengurus rumah tangga. Di antara yang sederhana misalnya adalah membersihkan rumah. Alangkah indahnya dan senangnya hati seorang istri jika berduaan suami istri bersama-sama membersihkan rumah. Bersama-sama membantu memasak di dapur, tidak ada salahnya. Kemudian bersama-sama memandikan anak, bersama-sama mengurus anak, bersama-sama dalam melakukan urusan-urusan rumah tangga yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, beliau membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Jadi para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, membantu istri dalam melaksanakan menyelesaikan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan salah satu kesalahan bagi kita para pendengar Antv yang dirahmati Allah, ketika kita enggan, kemudian sombong, merasa terhina untuk membantu urusan-urusan rumah tangga kita. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan seorang suami menyebar rahasia dan aib istrinya. Dan kita akan jelaskan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar Sulatna, jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki, Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Saudaraku, pemirsa Antv
yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kini kita akan coba melanjutkan kesalahan-kesalahan suami terhadap seorang istri yang kadang ini menjadi penyebab retaknya hubungan harmonis di rumah tangga. Tadi kita sudah sampaikan penyebab berikut adalah menyebarkan rahasia dan aib seorang istri. Ketika seorang suami menyebarkan aib seorang istri ke khalayak ramai, maka disinilah saat kehancuran rumah tangga terjadi. Karena ini sebuah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Selayaknya suami yang bijak adalah rahasia istri menjadi rahasianya. Walaupun sekalipun mereka bercerai, tapi seumur hidupnya aib yang menjadi rahasia istrinya tidak boleh diceritakan pada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari akhir adalah seorang suami yang menggauli istrinya dan istri yang menggauli suaminya kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi sidang jamaah sekalian, kita tidak boleh menceritakan apa yang menjadi aib-aib istri kita. Kemudian kesalahan yang berikutnya seorang suami adalah sikap terburu-buru dalam mengeluarkan kata-kata cerai. Memang tali kendali salah satu terbesar itu pada suami. Dan perceraian sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang gampang keluar dari ucapannya untuk mengeluarkan kata cerai itu adalah salah besar. Seorang suami yang baik, seorang suami yang bijak, dia harus hati-hati. Karena itu bisa menyakitkan dan bahkan bisa berujung pada perceraian yang sebenarnya. Kalau itu terjadi, maka anak, kemudian istri, itu para jemaah, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, itu terabaikan. Itu merupakan salah besar seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini, salah satu kesalahan seorang suami kepada istri adalah lemahnya kecemburuan. Lemahnya kecemburuan. Salah satu ciri cinta kepada seorang istrinya adalah ketika dia itu mempunyai rasa cemburu ketika istrinya digoda oleh orang lain. Ketika rasa cemburu tidak ada lagi dalam hati seorang suami, berarti rasa cinta sudah mulai memudar. Oleh karena itu kepada ibu-ibu coba dilihat. Kalau suami tidak lagi acuh terhadap Anda ketika digoda oleh orang lain, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, maka itu berarti rasa cinta suami terhadap Anda sudah mulai memudar. Dan itu adalah kesalahan seorang suami. Seorang suami yang baik, semakin cemburu dia kepada istrinya berarti semakin cinta dia kepada istrinya. Dia tidak rela istrinya dinikmati oleh orang lain, baik itu dilihat wajahnya, dilihat rupanya, maka dia akan selalu melindungi istrinya. Dia tidak mau istrinya dilihat auratnya oleh orang lain. Dia belikan baju yang layak untuk dipakai seorang muslimah. Oleh karena itu, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, tadi sudah kita gambarkan banyak kesalahan-kesalahan suami kepada istri yang kalau itu bisa kita hindari, insya Allah itu akan bisa membawa kebahagiaan, menyenangkan hati istri, kemudian menenteramkan hati istri, membuat rumah kita senantiasa menjadi surga di dunia ini. Hadirin dan para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, semoga para suami-suami yang mendengarkan kajian kita pada hari ini bukan berarti kita menyalahkan Anda, tapi untuk memastikan kepada kita semua untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan kepada istri kita. Demikian saja, semoga bermanfaat terutama bagi saya yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.